Partai Masyumi didirikan dari hasil keputusan Kongres Islam yang berlangsung pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Kongres Islam yang berlangsung di Gedung Madrasah Mu'allimin Yogyakarta dihadiri oleh ormas-ormas Islam yaitu Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, Al-Khairat, Nahdlatul Watan, Matla'ul Anwar, Al-Ikhwanul Muslimin, dan sejumlah ormas Islam lainnya. Selain itu hadir juga para tokoh Islam dan para cendekiawan Islam. Dari hasil Kongres Islam itu ditetapkan jajaran pengurus Partai Masyumi sebagai berikut. Ketua Majelis Syuro Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari NU. Ketua 1 Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Ketua Muda 1 Abi Kusno Cokro Suyoso, Ketua Muda 2 Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Ketua Muda 3 Kasman Singo-Dimejo, anggota Majelis Syuro terdiri dari Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahab dari NU, dan Syekh Jamil Jambe, seorang ulama dari Minangkabau. Adapun pengurus pusat, Ketua Umum Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Syarikat Islam, Ketua Muda 1 Abi Kusno Cokro Suyoso, Ketua Muda 2 Wali Al-Fatah, Sekretaris Harsono Cokro Aminoto, Sekretaris 2 Prawoto Mangun Sasmito. Anggota pengurus pusat terdiri dari Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Haji Farid Ma'ruf, dan Yunus Anis dari Muhammadiyah, Muhammad Natsir dari Persis, dan SH Kartoswiryo dari PSII. Kepengurusan Partai Masyumi pada masa itu telah diperkuat oleh jutaan anggota dan memiliki kepengurusan di 237 cabang, 1080 anak cabang, dan 4.982 ranting yang tersebar di seluruh Indonesia. Partai Masyumi kemudian menjadi peserta pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan berhasil meraih 10 juta suara dari rakyat Indonesia, di mana sebagian besar adalah umat Islam. Dalam pemilu yang dinilai paling jujur dan adil di dunia itu, Partai Masyumi meraih 57 kursi, sama dengan jumlah kursi yang diraih oleh PNI. Bahkan Masyumi memenangi perolehan suara di 10 daerah pemilihan dari 15 dapil yang ada. PNI dan NU masing-masing menang di 2 dapil, serta 1 dapil dimenangkan oleh Partai Katolik di NTT. Para tokoh Masyumi dahulu ikut memimpin dan menjalankan pemerintahan. Ada 3 Perdana Menteri terpilih dari Partai Masyumi, yaitu Muhammad Natsir dari tahun 1950 hingga 1951, Sukiman Wiryo Sanjoyo dari tahun 1952 hingga 1953, dan Burhanuddin Harahap dari tahun 1955 hingga 1956. Sejumlah tokoh Masyumi juga berkontribusi penting dalam kenegaraan, antara lain mengembalikan Republik Indonesia Serikat RIS yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberhasilan ini merupakan perjuangan politik mosi integral yang dicanangkan oleh Muhammad Natsir pada 3 April 1950. Sebelumnya tokoh Masyumi berani mengambil sikap yang tercatat dalam sejarah dunia. Ketika Belanda ingin berkuasa lagi di Indonesia, pada saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditahan di Yogyakarta, maka yang menjalankan roda pemerintahan sementara adalah Saprudin Prawira Negara sebagai Ketua Presidium Presiden PDRI. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang beribu kota di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. PDRI dibentuk atas inisiatif Saprudin Prawira Negara yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. PDRI dibentuk sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia masih ada, kuat, dan berdaulat.
Peristiwa itu kemudian diperingati sebagai Hari Bela Negara yang jatuh setiap tanggal 19 Desember. Sewaktu Sukiman Wiryosanjoyo menjadi Perdana Menteri menggantikan Muhammad Nasir, melahirkan gagasan tunjangan hari lebaran atau yang lebih dikenal dengan THR pada tahun 1951 sebagai upaya untuk memberikan semangat kepada pegawai negeri dan menghidupkan ekonomi rakyat yang sedang mengalami paceklik. Pada saat Saprudin Prawira Negara menjadi gubernur Bank Sentral pertama di Indonesia, memutuskan untuk mencetak ori, uang Republik Indonesia, sebagai alat tukar yang sah menggantikan mata uang Belanda. Demikian pula di bidang pertahanan negara, tokoh-tokoh Masyumi tidak terlepas dari proses kelahiran Tentara Nasional Indonesia. Bahkan di meja-meja perundingan melawan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia, tampil tokoh-tokoh diplomat ulung dari Masyumi seperti Haji Agus Salim dan Muhammad Rum. Maka sangatlah tepat bahwa 9 tokoh Masyumi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menjelang tahun 1960, suasana politik diwarnai paham komunisme. Partai Komunis Indonesia PKI semakin mendapat tempat di pemerintahan karena didukung oleh Presiden Soekarno. Bahkan PKI berani menyodorkan paham Nasakom, Nasional Agama Komunis. Partai Masyumi sebagai partai Islam menolak keras paham Nasakom. Akibatnya mendapatkan tekanan keras dari Presiden dan PKI. Pimpinan Masyumi berpikir strategis dan segera membubarkan partai legendaris ini agar tidak pernah tercatat sebagai partai terlarang. Dengan penuh perjuangan yang berliku, Partai Masyumi diaktifkan kembali mengikuti pemilu 1999 di era reformasi. Namun Partai Masyumi tidak dapat mengikuti pemilu pada tahun 2004 dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang Partai Politik. Dengan perjuangan dan keinginan yang gigih dari para ulama, tokoh, dan aktivis Islam, alhamdulillah Partai Masyumi kembali bangkit dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan SK nomor M.H.A.H.11.03 pada tanggal 1 Agustus 2022 di Jakarta. Ini kita canangkan, kita niatkan, kita kibarkan bendera Masyumi. Insya Allah kita akan menjadi salah satu partai yang akan ikut pemilu. Dalam keputusan yang disahkan tersebut, Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Dr. Abdullah H. Mahua dan Sekretaris Majelis Syuro adalah Dr. Abbas Taha. Ketua Umum DPP adalah Dr. Ahmad Yani SH.M.H., Sekretaris Jenderal Dr. T.B. Masya Ja'far dengan memiliki kepengurusan di tingkat DPP di 34 provinsi, 411 kabupaten kota, 3.438 kecamatan, serta memiliki 186.692 anggota yang tersebar di 411 kabupaten kota. Partai Masyumi berasaskan Islam dengan visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi 1. Mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kuat, unggul, maju, mandiri, cerdas, berkeadilan, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Islami. 2. Mewujudkan masyarakat dan bangsa sejahtera berakhlakul karimah. Tujuan umum, terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan khusus, terlaksananya ajaran Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terwujudnya masyarakat yang berdaulat, adil, makmur, dan berkah sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Partai Masyumi kembali mengukir sejarah perjuangannya
dan berhasil meraih lambang bintang dan bulan kembali ke dalam logo Partai Masyumi pada tahun 2025. Pengesahan lambang tersebut merupakan bagian dari pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia dengan SK nomor M.H.3.A.11.03 tahun 2025 pada tanggal 25 Maret 2025 mengenai pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Masyumi, perubahan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 2024-2029. Bersamaan pengesahan perubahan ADART, Menteri Hukum Republik Indonesia juga mengesahkan perubahan susunan dan personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Masyumi periode 2024-2029 dengan SK nomor M.H.4.A.11.02 tahun 2025 pada tanggal 25 Maret 2025. Pada tahun 2025, DPP Partai Masyumi melakukan perubahan susunan dan personalia pengurus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dengan Ketua Umum Dr. Ahmad Yani dan Samsudin Dayan SH.MSI sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Dr. TB Masa Ja'far yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar. Bendahara Umum berganti dari Ari Budiman kepada Muhammad Syahrir, sementara Ketua Majelis Syuro tetap dijabat oleh Dr. Abdullah Heha Mahua dan Sekretaris Majelis Syuro Dr. Abbas Taha. Dua keputusan Menteri Hukum RI itu juga telah dicatatkan dalam lembaran berita negara nomor 29 pada tanggal 11 April tahun 2020.